Firman Tuhan berkata, firman itu terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di ibadah raya online ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menaikkan setiap pujian kita bagi Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu untuk membawa setiap hati kami, untuk membawa setiap pujian kami dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Yesus, sehingga kami dapat berkenan masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dan mari kita lanjutkan dengan satu pujian, kita naikkan satu pujian. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami lebih dari pemenang. Untuk kami bisa lebih lagi mengabadikan kehidupan kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
kalah lebih daripada pemenang di setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan setiap firman-Nya. Dan kita mau lebih lagi menyembah akan Dia. Karena Dia Tuhan yang tak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena Bapa yang lebih tahu dari segalanya yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau Yesus, haleluya, sembah bagi-Mu. Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal dalam hidupku, dalam hidup kami Tuhan.
selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman itu terang bagi jalanku. Bagi langkah kaki kita, bagi kehidupan kita, untuk kita akan melewati tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Maka biarkan firman itu menguasai hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, memberikan pencerahan dan terang dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami bersama-sama bersahadi di hadapan-Mu di pagi hari ini. Dengan pertolongan-Mu, kami telah melewati tahun 2020. Dengan pertolongan-Mu juga kami yakin, kami melewati tahun 2021. Ampuni segala kesalahan kami, kelalaian kami, kekilafan kami di hadapan-Mu, bahkan yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Pagi hari ini kami ingin Tuhan memperkenankan kami ada di hadirat-Mu dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Bila urapan Tuhan menyertai kami di pagi hari ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu setiap kita melewati tahun 2020 dengan suka dan duka yang masing-masing berbeda. Kita sudah melewatinya, kita melupakannya. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah kita ini akan berhenti untuk sesuatu yang pernah kita lewati bersama dengan Tuhan, atau kita mau lebih lagi hidup bersama dengan Tuhan jauh lebih baik lagi? Apakah kita sungguh menjadi pribadi yang melihat bahwa kekuatan kita itu hanya ada di tangan Tuhan? Hanya pertolongan Tuhan yang boleh menyertai kita. Satu pujian kita akan naikkan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Biarkan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, di pertolongan dalam kehidupan kita, kekuatan dan penghiburan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, katakan dengan sungguh hati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah benar selama ini kita sudah menyadari Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita mengandalkan Dia dalamnya? Bangsa Israel pernah melewati pukulan demi pukulan yang seakan tanda kutip dia bersama dengan Tuhan, seakan mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi kegagalan demi kegagalan terjadi. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ebenezer menuju pada
pemulihan. Kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang tidak asing bagi setiap kita Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama apa yang dimaksudkan dari Ebenezer menuju kepada pemulihan. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata Ebenezer sering kita dengar, sering terngiang dalam pemikiran kita. Tapi apakah benar kita memaknai Ebenezer itu dalam kehidupan kita setiap hari? Kisah yang baru saja kita baca ini diawali dengan kisah bangsa Israel yang dengan kekuatannya, dengan kemampuannya berhadapan-hadapan dengan bangsa Filistin. Mereka merasa yakin mereka menang. Mereka yakin mereka merasa kuat. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel waktu berperang melawan Filistin, mereka kalah. Orang tua-tua berkata, kenapa bisa kalah? Kemudian mereka mulai berpikir, oh iya, tidak melibatkan Tuhan. Mulailah mereka membawa tabut perjanjian, tabut Allah di sana. Mereka bersorak-sorai mengenai kemenangan, seakan mereka akan menang, karena yakin bersama dengan Tuhan. Karena tabut perjanjian, tabut Allah itu ada bersama dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah lagi. Tabut perjanjian dibawa oleh mereka. Dan pada waktu bersama dengan Samuel, bangsa itu berbalik dari kehidupan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Mereka berperang lagi melawan Filistin, dan orang Filistin dikalahkan. Maka Samuel mengambil batu diletakkan di sana, sebagai batu peringatan. Disebutkan Ebenezer. Kata Ebenezer sebelumnya sudah tersebutkan, bukannya di ayat ini, ayat sebelumnya sudah menyatakan. Tetapi sekalipun mereka mengatakan Ebenezer, sebenarnya karya Tuhan tidak berhenti pada Ebenezer. Tuhan ingin sesuatu yang lebih lagi. Maka dikatakan selanjutnya, sepanjang hidup Samuel, bangsa Filistin tidak pernah lagi menyerang, mengalahkan, menundukkan bangsa Israel karena Tuhan. Jadi titik awalnya itu ada Ebenezer. Bagaimana Tuhan menolong. Di saat mereka dengan upayanya, dengan caranya, seakan bersama dengan Tuhan. Seakan dengan Tuhan. Ternyata tidak terjadi apa-apa, bahkan kekalahan yang semakin parah, semakin besar. Tapi waktu mereka berbalik, Tuhan memberikan pertolongan. Waktu pertolongan terjadi inilah yang perlu kita renungkan bersama. Karena kita semua berulang kali, kita sebenarnya sering mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tapi apakah kita sadar pertolongan Tuhan itu akan menghantar kita kepada pemulihan demi pemulihan yang jauh lebih baik? Banyak orang mengalami pertolongan Tuhan kemudian jatuh kembali. Mengalami pertolongan jatuh kembali. Maka hari ini saya ingin mengajak, mengawali tahun 2021, Ebenezer, pertolongan Tuhan yang terjadi, jadikan titik awal untuk kita lebih lagi
sampai pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas hidup kita. Samuel menjadi hakim terakhir sebelum Israel memberlakukan kerajaan. Dia taat, dia setia kepada Tuhan. Dia mengambil komitmen luar biasa. Sehingga benar-benar seumur hidupnya bangsa Filistin tidak mampu menundukkan, mengalahkan, bahkan menghancurkan Israel. Kenapa? Karena kalau kita boleh melihat Samuel membawa umat Israel itu punya komitmen dengan Tuhan. Jadi yang pertama, buat titik awal Ebenezer, waktu Tuhan menolong kita, jadikan itu tonggak yang baik bagi kita. Untuk kita siap maju, siap bangkit lebih lagi. Apapun bentuk pertolongannya. Mungkin kita perlu seperti Samuel meletakkan batu sebagai prasasti. Di sini Tuhan menolong. Selanjutnya hidup bersama dengan Tuhan sampai kepada pemulihan demi pemulihan terjadi. Ya. Tuhan menghalau orang Filistin seumur hidup Samuel. Bapak Ibu saudara baca kitab ini, benar-benar bangsa Israel dibebaskan dari pengaruh Filistin. Apa saja pengaruh Filistin yang ada di sana? Tentu penjajahan, penindasan, menyebabkan rasa ketakutan, kekhawatiran bagi bangsa Israel. Sudah barang tentu, di mana ada sebuah bangsa dijajah oleh bangsa lain, tentu juga kita bisa melihat bahwa apa yang ada di negeri penjajah itu, bangsa yang menjajah ini akan datang dengan budayanya, dengan caranya, dengan ibadahnya. Maka bangsa Israel sebelum itu juga mengalami situasi-situasi menyembah ilah lain, ambil dosa-dosa orang Filistin juga, mengambil dosa-dosa orang Amori. Jadi Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan, di saat bangsa Israel tidak lagi hidup di bawah pengaruh Filistin, maka ilah-ilah orang Filistin, dosa-dosa yang ada sudah dibuang jauh-jauh, ketakutan, kekhawatiran dibuang jauh-jauh. Kalau itu terjadi atas kita, kita telah meletakkan tonggak, meyakini Tuhan telah menyertai saya, telah memberkati saya, melangkahlah. Yakinlah bahwa kita tidak akan jatuh lagi dalam kehidupan kita yang lama. Kalau Filistin itu dianggap seperti dosa yang mempengaruhi, yang merugikan, dosa sama akan mempengaruhi diri kita, akan membuat kita tidak mengandalkan Tuhan, akan membawa kekhawatiran, ketakutan, punya ilah lain, hidup dalam dosa. Tetapi Samuel mengajak bangsa Israel untuk mengambil komitmen dengan Tuhan begitu luar biasa, sehingga bangsa Filistin bisa dihalaunya. Jadi yang pertama, setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, yang dibutuhkan kedua adalah komitmen kita dengan Tuhan. Ini yang sering lemah dalam kehidupan orang-orang percaya. Buat komitmen sungguh-sungguh dan kita lakukan. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah esok tempe, sore dele. Pagi masih berupa tempe, tetapi sorenya justru berubah kembali menjadi kedelai. Artinya, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dikomitmenkan, itu berubah seperti semula, tidak terjadi, tidak disepakati kembali. Perjanjiannya menjadi batal kembali. Bapak Ibu, mungkin kita pernah punya janji dengan Tuhan. Tetapi janji itu mungkin kita ingkari. Disadari atau tidak mungkin kita pernah melakukannya, bahkan mungkin lupa. Karena kita sering melupakan janji kita dengan Tuhan. Tuhan kalau begini, aku mau begini. Ternyata tidak terjadi. Tuhan saya mau begini. Ya Tuhan. Waktu dengar firman mengatakan ya dan amin. Pelaksanaannya tidak pernah terjadi. Mungkin bisa saja terjadi.
Lalu apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan tentang hal ini? Kita lihat Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Masih dalam kitab yang sama. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, kata Tuhan, keluargamu, yaitu keluarga Imam Eli, dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Pada waktu Samuel punya janji, pada waktu Imam Eli ada janji bersama dengan Tuhan, semuanya tidak dilakukannya dengan baik. Dalam pelayanan dilakukan dengan baik. Sehingga Tuhan membatalkan itu sendiri. Karena Eli bersama dengan keluarganya tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati perjanjian dengan Tuhan. Maka secara analogi yang sama, kalau kita ini pernah berjanji kepada Tuhan, kemudian kita mengingkari janji itu, kita tidak melakukannya, itu sama seperti kita tidak menghormati perjanjian itu. Yang artinya kita tidak menghormati Tuhan. Maka tidak heran kita bisa kembali jatuh dalam dosa. Kita kembali hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Bahkan mulai melihat ilah lain lebih hebat dibandingkan Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena kita tidak memegang janji kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita berjanji dengan Tuhan, itu sebuah perjanjian yang kita harus hormati. Maka kita berkata, barang siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tapi barang siapa yang menghina, akan direndahkan. Itu janji firman Tuhan. Samuel melakukan sungguh-sungguh, memegang janjinya bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan menjaga, Tuhan melindunginya dari serangan-serangan orang Filistin. Lalu apa yang dialami Samuel dengan bangsa Israel waktu itu? Kita lihat pada ayat yang ke-14. Dari 1 Samuel pasal 7 tadi, ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Ya, saya baca mulai 13 supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang diperoleh Samuel bersama dengan bangsa Israel waktu itu jauh lebih panjang, jauh lebih luas dibandingkan kekalahan mereka sebelumnya. Buah dari komitmen Samuel dan bangsa Israel dengan Tuhan membawa sebuah pemulihan yang luar biasa. Dipulihkan. Apa yang terhilang dipulihkan. Tentu mereka berbicara tanah kekuasaan, wilayah-wilayah mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Karena kita ini orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan, tentu komitmen kita yang kita bangun akan berdampak kepada pemulihan hidup kita. Sekarang kita, kekuatan kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, suami istri, anak-anak, semua, menantu, cucu, mertua, keponakan, om, tante, paman, bibi,
tentu akan dipulihkan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memperluas pemulihan itu semakin luas kepada siapapun. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan. Itu janji Tuhan. Tuhan menunjukkan buktinya lewat 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14. Dipulihkan. Bahkan lebih daripada itu. Maka mari kita renungkan sungguh-sungguh Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Tahun 2021. Mari, tahun di saat Ebenezer kita alami menuju kepada pemulihan demi pemulihan. Maka setiap apa yang Bapak Ibu saudara yakini ini berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan, jadikan titik awal untuk membangun sebuah komitmen bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kendor, jangan biarkan pudar. Sebagai bukti hormat kita kepada Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh dan lihatlah pemulihan demi pemulihan akan terjadi, bahkan lebih jauh lagi daripada itu. Maka biarkan hari ini firman Tuhan menguasai hidup kita, memimpin kita, membawa kita dari Ebenezer menuju pada pemulihan. Pemulihan rumah tangga, hubungan-hubungan yang baik, pekerjaan, pendidikan, usaha, pelayanan. Bagi kita semuanya, Ebenezer menuju kepada pemulihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Kami sadar membangun komitmen tidak mudah. Hal yang tidak gampang bagi kami. Tetapi pada pagi hari ini, beri kami kesadaran. Di saat kami mempunyai momentum yang baik bersama dengan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah menjadi pijakan bagi kami untuk membangun komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah kami memegang komitmen ini. Sehingga kami boleh merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami tidak kembali kepada dosa-dosa, pelanggaran kami yang lama, yang pernah kami lakukan. Tapi kami bisa menjaganya. Sehingga pengaruh-pengaruh iblis, kuasa-kuasa kegelapan, tidak berdampak bagi kami. Karena Engkau yang menghalaunya. Engkau yang melindunginya atas komitmen kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merindukan sungguh. Dari Ebenezer, kami merambah kepada pemulihan demi pemulihan. Pemulihan hubungan kami bersama dengan Engkau. Pemulihan hubungan kami dalam keluarga, dalam internal keluarga. Suami, istri, anak-anak. Hubungan kami dipulihkan secara eksternal. Bersama dengan keluarga besar kami yang lain. Tuhan yang menjamahnya. Bahkan bukan saja pemulihan keluarga dan dalam hubungannya, tetapi dalam hal pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan. Tuhan memulihkan. Bila kami akan memulainya, memeti hasilnya. Pemulihan demi pemulihan yang jauh lebih luas lagi. Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Yang menyerahkan bangsa kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Berkati negeri ini. Tuhan menjamah, menjagainya. Dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan, seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan menjamah dan memberkati. Memberkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terpujilah akan Engkau Bapa. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala pergumulan kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya kemurahan dan kasih sayang Tuhan akan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan.
Kita mau siapkan hati kita untuk kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu dapat termeterai dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami memberikan korban syukur kami kepadamu Yesus. Biarlah Engkau yang layakkan, kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan korban syukur ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau katakan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.